Mentari pagi menembus tirai tipis jendela kamar utama rumah berlantai 2 itu. Udara masih segar. Aroma kopi dari dapur pelan-pelan menyusup ke ruang tidur, membaur dengan harum sabun dari tubuh perempuan yang tengah berdiri di depan cermin rias. Rambutnya masih basah, tergerai menempel di bahunya. Jemarinya menyisir pelan helai demi helai, sesekali menarik napas dalam seolah mengingat sesuatu. Namanya Dewi Ayuning Tias, 32 tahun, seorang istri dan ibu yang menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Ia bukan tipe wanita karir yang tiap pagi sibuk mengenakan blazer atau mengejar kereta menuju kantor. Tapi dia juga bukan ibu rumah tangga yang sepenuhnya pasrah pada keadaan. Di tangannya, ia mengelola bisnis kecil-kecilan berupa catering rumahan yang pelanggannya makin bertambah dari hari ke hari. Suaminya, Rendra Wijaya, 35 tahun, bekerja di sebuah perusahaan kontraktor besar di kota. Jabatan sebagai kepala divisi proyek membuatnya sering bepergian keluar kota. Tapi saat tidak dinas, ia tetap pulang ke rumah, menjalani rutinitas pagi yang hampir selalu sama. Kopi hitam tanpa gula, koran, dan diam. "Ren, bajumu sudah aku setrika." "Ya," ujar Dewi sambil menatap pantulan wajahnya di cermin, lalu memalingkan kepala ke arah ranjang. Rendra hanya mengangguk kecil. Tubuhnya masih bersandar di kursi dekat jendela, mengenakan handuk dan sibuk dengan ponsel di tangannya. Sekilas, ia tampak seperti pria dewasa pada umumnya, tenang, rapi, dan tidak banyak bicara. Tapi Dewi tahu, di balik ketenangannya, suaminya adalah pria yang selalu memikirkan banyak hal. Tentang kerjaan, masa depan, dan segala yang menurutnya perlu direncanakan jauh-jauh hari. Meski begitu, Rendra bukan pria romantis. Ia jarang memuji istrinya, apalagi memberinya kejutan-kejutan kecil. Tapi Dewi tidak pernah terlalu mempermasalahkan hal itu. Ia percaya, cinta bisa tumbuh lewat kebiasaan, lewat pagi yang diisi rutinitas, dan malam yang ditutup dengan tawa kecil di ruang makan. Setelah menyiapkan sarapan, Dewi duduk di meja makan bersama putra semata wayang mereka, Rafa, yang baru berusia 7 tahun. Anak itu adalah salinan Rendra dalam versi lebih ceria dan cerewet. "Mama, hari ini aku ada les menggambar." "Ya," ujar Rafa dengan semangat, mulutnya masih penuh dengan roti selai kacang. "Iya, nanti Mama antar. Jangan lupa bawa alat gambar lengkap." "Ya." Anak itu mengangguk, lalu kembali mengunyah dengan cepat, sambil sesekali mencolek telur dadar di piring ayahnya yang belum disentuh. Jam dinding di ruang makan menunjukkan pukul 6.45. Rendra akhirnya turun, rapi dengan kemeja putih dan celana bahan. Ia meneguk kopi dengan sekali seruput, lalu berdiri dan mengambil tas kerja. "Ren, nggak sarapan dulu?" "Enggak, aku buru-buru. Ada rapat pagi," jawabnya singkat. Ia melirik Rafa sebentar, menepuk kepala anaknya sambil tersenyum kecil, lalu menoleh pada Dewi. "Jangan lupa bayar listrik, ya? Kayaknya udah lewat tanggal." Dewi mengangguk. "Iya, nanti sekalian pas antar Rafa." Rendra melangkah cepat keluar rumah, meninggalkan aroma parfum yang samar namun khas. Dewi berdiri di depan pintu, memperhatikan suaminya masuk ke dalam mobil dan melaju perlahan hingga menghilang di tikungan. Hari-hari seperti ini sudah menjadi hal biasa. Tak ada pelukan, tak ada kecupan di dahi seperti dulu. Tapi Dewi tetap berusaha memaklumi. Ia tahu, pernikahan tidak selalu penuh kejutan romantis. Kadang, cinta berubah menjadi rutinitas yang harus dijaga dan dipelihara. Jam 8 pagi, Dewi duduk di ruang tengah sambil membuka laptop. Ia mengecek pesanan catering dari pelanggan tetap, memeriksa daftar belanjaan untuk kebutuhan minggu ini, dan membalas chat dari pelanggan baru yang tertarik memesan nasi box untuk acara syukuran. Dapur rumah mereka cukup luas, bersih, dan selalu tertata rapi. Meja makan dari kayu jati di sudut ruangan menjadi saksi bagaimana Dewi menghabiskan banyak waktu di sana, bukan hanya untuk memasak,
tapi juga untuk berpikir, mencatat ide, bahkan sesekali menangis sendirian ketika lelah. Meski sederhana, rumah itu adalah hasil kerja keras mereka berdua. Cicilannya belum lunas, tapi setiap sudutnya telah diberi sentuhan tangan Dewi. Taplak meja bordir buatan sendiri, rak buku kecil berisi novel favorit, dan lukisan Rafa yang tergantung di dekat tangga. Dewi duduk sejenak di beranda rumah. Udara pagi yang mulai hangat menenangkan hatinya. Ia mengamati tukang sayur yang lewat, tetangga yang sedang menyapu halaman, dan suara anak-anak kecil yang sedang bermain di ujung gang. Pikirannya melayang ke masa lalu. Saat ia dan Rendra pertama kali bertemu di sebuah acara pernikahan sepupunya. Saat itu, Rendra masih menjadi staf muda di perusahaan konstruksi, sementara Dewi baru saja lulus kuliah. Hubungan mereka berkembang cepat, penuh semangat dan harapan. Mereka menikah setelah 1 tahun berpacaran, dengan pesta sederhana namun penuh kebahagiaan. Ia masih ingat bagaimana Rendra menangis haru saat melihat Dewi berjalan menuju pelaminan. Bagaimana pria itu berjanji akan menjadi imam yang baik, teman diskusi, sekaligus pelindung. Janji yang dulu terdengar begitu tulus dan meyakinkan. Kini, setelah bertahun-tahun, janji itu terasa seperti gema yang perlahan memudar. Tapi Dewi tidak menyerah. Ia masih percaya, segala sesuatu bisa diperbaiki asal ada kemauan dari kedua pihak. Pukul 11 siang, Dewi bersiap mengantar Rafa ke tempat les. Ia mengenakan tunik biru muda dengan celana kain putih, tas selempang coklat yang selalu ia pakai jika bepergian. Rafa sudah menunggu di ruang tamu, membawa map besar berisi alat gambar dan buku sketsa. "Siap, nak?" tanya Dewi sambil tersenyum. "Siap, Mama." Perjalanan ke tempat les hanya memakan waktu 15 menit. Sepanjang jalan, Rafa bercerita banyak hal, tentang teman-temannya, tentang tugas sekolah, bahkan tentang mimpinya tadi malam. "Mama, semalam aku mimpi jadi astronot. Aku naik roket dan lihat bumi dari luar angkasa. Biru banget, keren." Dewi tertawa kecil. "Wah, hebat banget. Nanti kamu gambar aja mimpi itu, ya, biar Mama bisa lihat juga." "Iya, Mama harus lihat nanti." Sesampainya di tempat les, Dewi menunggu di dalam mobil. Ia membuka ponselnya, membalas pesan dari pelanggan, lalu membuka galeri foto. Ada foto Rendra sedang menggendong Rafa waktu kecil. Ada juga foto mereka bertiga saat liburan ke Jogja 2 tahun lalu. Semua tampak bahagia, alami, dan penuh cinta. Tapi Dewi tahu, kenangan tidak selalu sama dengan kenyataan sekarang. Ia hanya bisa menatap layar itu sambil tersenyum, lalu mengembuskan napas pelan. Sore harinya, setelah menjemput Rafa dan membereskan pesanan catering, Dewi duduk di ruang tengah sambil memijat kakinya yang pegal. Hari ini cukup melelahkan, tapi hatinya tetap tenang. Ia menatap jam dinding, pukul 5. Biasanya, Rendra akan pulang sekitar jam 7 malam. Waktu berjalan lambat. Sambil menunggu, ia menyiapkan makan malam, membantu Rafa mengerjakan PR, dan menyetrika baju kerja Rendra untuk besok. Ketika malam tiba dan pintu depan terbuka, Dewi tahu, hari ini hanyalah satu dari sekian banyak hari biasa dalam hidupnya. Tapi bagi seorang istri, hari-hari seperti itu tetap berarti. Ia tidak meminta pelukan hangat atau hadiah mahal. Ia hanya ingin kehadiran suaminya, utuh dan jujur. Tanpa sadar, dari balik dapur, ia tersenyum saat mendengar suara langkah kaki Rendra. Dalam hatinya, ia masih menyimpan keyakinan, rumah ini masih bisa menjadi tempat yang penuh cinta, selama keduanya sama-sama menjaga. Malam telah sepenuhnya turun, menyelimuti kota kecil tempat Dewi dan keluarganya tinggal. Langit di luar gelap tanpa bintang, hanya bulan separuh yang mengintip di balik awan. Lampu ruang makan menyala temaram, menyinari meja makan yang sudah penuh dengan hidangan sederhana. Sup ayam, tumis kacang panjang,
dan tempe goreng yang masih hangat. Dewi menyusun piring dengan telaten. Ia selalu menjaga kebiasaan makan malam bersama, walaupun hanya bertiga. Bagi Dewi, momen makan malam adalah waktu sakral di mana semua duduk bersama, berbagi cerita, dan mengisi kembali ruang-ruang kosong yang tak terisi sepanjang hari. Rendra datang dengan langkah pelan. Wajahnya tampak letih, dasinya sudah dilonggarkan, dan tas kerjanya diletakkan begitu saja di sofa ruang tamu. Dewi memperhatikan itu sekilas. Ada bagian kecil dari hatinya yang ingin bertanya, "Kamu lelah, ya?" Tapi urung. Ia tahu, Rendra bukan tipe yang suka banyak bicara sepulang kerja. Maka, ia cukup tersenyum dan berkata lembut, "Makan, Ren. Sudah aku siapkan." Mereka duduk bertiga. Rafa duduk di tengah, semangat bercerita tentang hasil gambarnya hari ini. Dengan bangga, ia menunjukkan lembaran kertas penuh warna yang ia lipat rapi di map plastik bening. "Papa, Mama, ini gambar roketku," kata Bu Guru. "Keren," ujarnya dengan mata berbinar. Rendra tersenyum singkat, menatap gambar itu sekilas. "Bagus, Nak," katanya pelan. "Tidak lebih." Dewi tahu, Rafa mengharapkan reaksi yang lebih dari ayahnya. Mungkin pelukan, mungkin pujian yang lebih hangat. Tapi anak itu terlalu mengerti. Ia hanya tersenyum kecil dan kembali makan dengan tenang. Setelah makan malam, Dewi membereskan meja makan sambil sesekali mencuri pandang ke arah Rendra yang sudah duduk di depan televisi. Ia tidak sedang menonton dengan serius. Matanya lebih banyak menatap kosong, sesekali memainkan ponselnya. Malam itu, setelah Rafa tidur lebih dulu, Dewi duduk di samping Rendra di ruang keluarga. Lampu dipadamkan sebagian, hanya menyisakan cahaya redup dari lampu sudut. Mereka duduk bersebelahan tapi terasa berjarak. Sunyi itu bukan karena tidak ada topik pembicaraan, melainkan karena terlalu banyak yang tidak diucapkan. "Aku mau tanya sesuatu," ujar Dewi pelan. Rendra mengangkat alis sedikit, tanda mendengarkan. "Menurutmu, kita bahagia, enggak?" Pertanyaan itu meluncur seperti embun yang menetes dari ujung dedaunan. Lembut, namun terasa dingin menampar kulit. Rendra diam sejenak, lalu menghela napas. "Kenapa nanya begitu?" Dewi tersenyum. Senyuman yang tidak sehangat biasanya, lebih mirip upaya menjaga agar air mata tak jatuh di hadapan suaminya. "Nggak apa-apa. Cuma, kadang aku ngerasa kita terlalu fokus sama jalan masing-masing. Aku di rumah, kamu di kantor. Kita jarang ngobrol soal hal-hal kecil. Tentang mimpi, tentang kamu, tentang aku." Rendra menoleh, menatap wajah istrinya. Lalu berkata singkat, "Kita baik-baik aja, kan?" Dewi menunduk, mengusap telapak tangannya sendiri yang dingin. "Mungkin. Tapi apa? Baik-baik aja, itu cukup." Tak ada jawaban setelah itu. Rendra hanya menepuk pundaknya perlahan, lalu berdiri, pamit ke kamar lebih dulu. Dewi duduk sendirian di ruang keluarga, memandangi jam dinding yang berdetak lambat. Ia tidak tahu pasti apa yang sedang ia rasakan malam itu. Tapi yang jelas, bukan marah, bukan sedih, hanya hampa. Keesokan paginya, rutinitas kembali berulang. Dewi bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, menyusun bekal Rafa, dan menyetrika kemeja Rendra. Ia melakukannya bukan karena kewajiban, tapi karena memang seperti itulah dirinya. Perempuan yang mencintai dengan diam-diam, lewat tindakan, bukan kata-kata. Pagi itu, saat Rendra akan berangkat kerja, Dewi menyelipkan sebuah wadah kecil berisi camilan favorit suaminya ke dalam tas kerjanya. "Ini kamu bawa, ya, buat ngemil di kantor," ujarnya pelan. Rendra mengangguk. Tidak ada pelukan, tidak ada ucapan terima kasih. Tapi Dewi tetap tersenyum. Ia percaya, hal-hal kecil seperti itu akan dikenang suatu hari nanti. Setelah suaminya pergi,
Dewi kembali ke dalam rumah. Ia duduk di meja makan, memandangi secangkir teh yang masih mengepulkan uap. Pikirannya melayang jauh. Tentang apa arti pernikahan? Tentang apa yang berubah selama ini? Dulu, saat awal menikah, Dewi dan Rendra sering berdiskusi soal masa depan. Mereka punya impian membangun rumah di daerah yang tenang, punya kebun kecil, membesarkan anak-anak dengan penuh kasih. Semua itu terasa begitu mungkin saat itu. Tapi kini, meski rumah mereka berdiri megah, Dewi merasa seperti hidup di ruang tunggu, menanti sesuatu yang tidak kunjung datang. Bukan hanya perhatian dari Rendra, tapi juga keterlibatan. Rendra terlalu sibuk dengan dunianya. Pulang, lalu sibuk dengan ponsel atau tidur cepat karena lelah. Di tengah lamunannya, ponsel Dewi berbunyi. Pesan masuk dari Maya, sahabat lamanya sejak kuliah. "Dewi, kamu free minggu ini? Aku lagi balik ke kota ini. Ngopi yuk, udah lama nggak ketemu." Wajah Dewi langsung cerah. Maya adalah teman bicara yang menyenangkan, selalu tahu cara membuat suasana menjadi hidup. "Boleh banget. Jumat sore bisa." "Fix. Aku jemput kamu ya. Sekalian nostalgia ke tempat biasa." Dewi menutup percakapan itu dengan hati yang hangat. Mungkin memang perlu sesekali keluar dari lingkaran rumah dan menikmati dunia luar. Dunia yang selama ini hanya ia lihat dari balik jendela dapur. Hari Jumat tiba, dan Maya datang dengan gaya khasnya, ceria, penuh tawa, dan masih dengan mobil kecilnya yang penuh gantungan lucu. Mereka pergi ke sebuah kafe yang dulu sering mereka kunjungi saat masih kuliah. "Gila, kamu gak berubah, Wai. Masih tetap kalem, tapi auranya makin kuat," puji Maya sambil menyeruput kopi. Dewi tertawa. "Kamu juga masih aja lebay." Obrolan mereka mengalir ringan. Dari kenangan masa muda, sampai kehidupan rumah tangga masing-masing. Maya bercerita tentang pekerjaannya sebagai editor lepas, dan bagaimana ia memilih tidak menikah karena terlalu mencintai kebebasan. "Kamu sendiri gimana? Rendra sehat-sehat aja?" tanya Maya sambil menatap mata Dewi. Dewi mengangguk. "Sehat. Sibuk kerja. Aku ya begini-begini aja, ngurus rumah, catering, Rafa." "Tapi kamu bahagia, Wai?" Pertanyaan itu menghantam tanpa permisi. Seperti bayangan yang mengendap-endap lalu muncul tepat di tengah cahaya. Dewi diam sejenak, lalu menghela napas. "Aku nggak tahu. Kadang iya, kadang ya cuma jalanin aja." Maya menatapnya penuh pengertian. "Nggak apa-apa ngerasa gitu, Wai. Yang penting kamu masih punya tempat buat cerita. Jangan simpan semua sendiri, ya." Hari itu, Dewi pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Tapi juga dengan banyak pertanyaan yang belum bisa ia jawab. Tentang dirinya, tentang pernikahan, tentang rasa yang perlahan berubah wujud. Semakin hari, Dewi mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu mungkin ia anggap biasa. Rendra yang makin sering lembur. Ponselnya yang tak pernah lepas dari tangan. Raut wajahnya yang lebih sering murung dan cepat marah jika ditanya hal-hal sederhana. Tapi Dewi tidak langsung curiga. Ia hanya resah. Di dalam dirinya, ia seperti sedang menunggu sesuatu. Bukan kabar buruk, bukan pula kabar baik, tapi semacam petunjuk, arah kemana pernikahannya sedang dibawa. Dan ia tahu, jawabannya mungkin akan datang, cepat atau lambat. Tapi untuk malam ini, Dewi masih akan tetap menyiapkan makan malam, menjemput Rafa dari tempat les, dan menyetrika baju kerja suaminya. Karena begitulah cinta yang ia peluk selama ini. Cinta yang pelan, tapi tidak pernah diam. Dewi duduk di beranda rumah sambil memegang secangkir teh hangat. Ia mengenakan sweater tipis berwarna coklat susu, rambutnya diikat seadanya, dan matanya menatap jauh ke halaman depan. Tak ada yang istimewa pagi itu, namun rasanya berbeda. Mungkin karena hujan,
Atau mungkin karena perasaan yang mengendap terlalu lama di dalam dadanya mulai ingin bicara. Pikirannya melayang pada Maya, sahabatnya, dan pertanyaan yang ia ajukan beberapa hari lalu. Tapi kamu bahagia, why? Itu bukan pertama kali Dewi ditanya begitu. Tapi saat pertanyaan itu keluar dari mulut Maya, yang mengenalnya lebih dari 10 tahun, rasanya seperti cermin yang tak bisa ia hindari. Ia tidak bisa sembunyi dari bayangannya sendiri. Di dalam rumah, Rafa masih tidur. Biasanya, ia bangun lebih pagi. Tapi mungkin suara hujan membuatnya ingin tinggal lebih lama di balik selimut. Dewi tersenyum kecil membayangkan anak semata wayangnya itu, yang selalu jadi penguat di saat dunia terasa terlalu sunyi. Ponselnya berdering. Sebuah notifikasi grup WhatsApp sekolah Rafa masuk. Info, hari ini kegiatan sekolah diliburkan karena cuaca ekstrim. Harap maklum. Dewi menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. Setidaknya hari ini ia tak perlu terburu-buru menyiapkan segala hal. Hari ini bisa ia nikmati dengan lebih tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Matanya melirik ponsel Rendra yang tergeletak di atas meja ruang tamu. Biasanya, suaminya selalu membawa ponsel itu ke kamar atau bahkan ke kamar mandi. Tapi pagi ini, entah kenapa, tertinggal begitu saja. Dewi tidak berniat mengecek. Ia bukan tipe istri yang suka mengobrak-abrik privasi pasangan. Tapi entah bagaimana, jemarinya bergerak pelan, mengambil ponsel itu. Layarnya menyala, tidak terkunci. Hanya beberapa detik, cukup untuk melihat tampilan terakhir di aplikasinya. Dan hanya pesan dari grup kantor. Beberapa dokumen. Tidak ada yang aneh. Tidak ada pesan dari nama-nama perempuan asing. Tidak ada aplikasi yang mencurigakan. Tapi entah kenapa, hati Dewi masih gelisah. Ia meletakkan kembali ponsel itu perlahan, seolah benda itu rapuh dan bisa pecah jika disentuh terlalu keras. Hatinya sendiri yang terasa lebih rapuh dari sebelumnya. Siangnya, setelah Rafa bangun, mereka menghabiskan waktu bersama di ruang tengah. Dewi membuatkan puding coklat kesukaan anaknya, dan mereka menonton ulang film animasi yang sudah berkali-kali diputar. Tapi Dewi tidak keberatan. Ia menyukai tawa Rafa, bahkan hafal momen-momen ketika anaknya akan tertawa karena adegan lucu muncul. Nanti pas aku besar, aku pengen jadi astronot, kata Rafa tiba-tiba, mulutnya masih belepotan puding. Wah, kenapa astronot? Tanya Dewi sambil tersenyum. Soalnya di luar angkasa nggak ada yang marah-marah kayak Bu Erna, jawab Rafa polos. Bu Erna adalah guru les matematikanya yang terkenal galak. Dewi tertawa. Tapi kalau jadi astronot, harus berani sendirian. Jauh dari mama. Rafa mengangguk, lalu tampak berpikir. Tapi mama boleh ikut, kan? Kalau mama ikut, siapa yang masak puding kamu? Anak itu tertawa lagi. Tawa yang membuat hati Dewi menghangat di tengah kabut-kabut resah yang belum sepenuhnya sirna. Beberapa hari setelahnya, Dewi memutuskan untuk berkunjung ke rumah ibunya yang tinggal tak jauh dari kota. Sudah lama ia tak pulang, padahal biasanya 2 minggu sekali ia menyempatkan datang. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, waktunya habis oleh rumah dan pekerjaannya sebagai pengurus catering kecil-kecilan. Ibunya menyambut dengan hangat. Seperti biasa, rumah itu tak banyak berubah. Masih ada wangi kapur barus yang lembut, lukisan tua di dinding yang mulai pudar, dan meja bundar di dapur tempat mereka biasa mengobrol sambil minum teh. Mereka duduk berhadapan. Ibu Dewi mulai bertanya tentang Rafa, tentang kesehatan, dan tentu saja tentang Rendra. Suamimu jarang kelihatan akhir-akhir ini. Why? Ujar ibunya pelan. Kangen juga lihat dia main ke sini. Dewi tersenyum. Dia sibuk kerja, Bu. Kerja boleh sibuk, tapi rumah jangan dilupakan. Kalimat itu keluar lembut, namun mengandung sesuatu yang dalam. Dewi menunduk.
Ia tahu ibunya bukan sedang menyindir. Tapi seperti biasa, perempuan tua itu selalu bisa membaca banyak hal hanya dari perubahan kecil di raut wajah putrinya. "Kadang aku ngerasa kayak sendirian, Bu," bisik Dewi. Ibunya memandangnya dengan mata yang teduh. "Sendirian itu bukan soal nggak ada orang, Nak, tapi soal nggak ada yang benar-benar hadir." Dewi mengangguk pelan. Ia ingin menangis, tapi tak mau terlihat rapuh di depan ibunya yang sudah menua. Ia menatap keluar jendela, melihat angin menerbangkan daun-daun kering. Bertahan dalam pernikahan itu bukan soal sabar terus-menerus, tapi soal mau diajak bicara atau tidak, kata ibunya lagi. Kata-kata itu mengendap dalam benaknya bahkan hingga mereka berpisah sore itu. Malam itu, Dewi duduk sendiri di kamar. Rendra belum pulang. Katanya ada rapat lembur. Dewi tidak bertanya lebih jauh, karena ia tahu tidak akan mendapat jawaban yang jujur sepenuhnya. Atau mungkin, tidak mau mendengar jawabannya. Ia membuka laptop dan mulai mencatat pesanan catering untuk minggu depan. Ternyata cukup banyak. Ada acara ulang tahun kecil-kecilan, pengajian ibu-ibu komplek, dan makan siang rutin untuk kantor kecil yang menjadi langganannya. Pekerjaan itu memberinya alasan untuk tetap bergerak, untuk tetap merasa dibutuhkan, di luar perannya sebagai istri dan ibu. Ia menyukai kesibukan itu, meskipun kadang tubuhnya lelah. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, suara pintu depan terbuka. Rendra pulang. Dewi keluar kamar untuk menyambut, tapi hanya dengan senyum tipis. "Kamu udah makan?" tanyanya. "Udah. Tadi di kantor," jawab Rendra singkat. Lalu melangkah menuju kamar tanpa menoleh lagi. Dewi mematung sebentar. Tidak ada pelukan. Tidak ada tanya balik. Bahkan tidak ada tatapan yang bisa ia artikan sebagai kehangatan. Ia masuk ke dapur, membuka tudung saji, dan memandang makanan yang ia siapkan tadi sore. Masih utuh. Masih hangat. Karena ia panaskan setiap 1 jam sekali, berharap suaminya akan pulang dan menyantapnya dengan senyum. Tapi yang ia dapatkan hanya keheningan. Lagi-lagi, hari-hari berikutnya pun berlalu dengan ritme yang sama. Rendra makin sering pulang larut. Dewi tak lagi banyak bertanya. Bukan karena tidak peduli, tapi karena hatinya sudah lelah menebak. Namun bukan berarti ia menyerah. Ia masih mencintai suaminya, masih memikirkan bagaimana menjaga rumah tangga mereka tetap berdiri. Tapi kini, ia mulai menyadari satu hal penting, bahwa cinta tidak bisa ditopang oleh satu orang saja. Bahwa sebuah hubungan tidak akan berjalan jika hanya satu pihak yang terus memberi, sementara yang lain menghilang perlahan tanpa alasan. Dan pelan-pelan, Dewi mulai menyimpan pertanyaan-pertanyaan dalam diam. Ia tidak lagi ingin langsung tahu semuanya, karena ia tahu waktu akan bicara. Dan ketika saatnya tiba, ia akan siap. Hari-hari yang awalnya berlari pelan, kini mulai terasa berputar lebih cepat bagi Dewi. Pekerjaan catering yang semula menjadi pelariannya dari sepi, justru kini menuntut lebih banyak waktu dan tenaga. Pesanan datang silih berganti. Terkadang, ia bahkan tak sempat duduk menikmati teh hangat kesukaannya. Namun dalam kelelahan itu, ada kepuasan yang tak bisa dipungkiri. Setiap kali pelanggan tersenyum puas, setiap kali testimoni bagus masuk ke ponselnya, ada bagian dari dirinya yang merasa hidup kembali. Tapi di sisi lain, kehidupan rumah tangganya seperti pelan-pelan meredup. Rendra makin sering tak pulang. Alasannya tetap sama, kerja, rapat, lembur. Tapi Dewi tahu, tidak semua kata sibuk itu jujur. Kadang, sibuk hanyalah jubah dari sesuatu yang tak ingin diungkapkan. Ia sudah tidak lagi memaksakan diri untuk bertanya. Namun bukan berarti hatinya tak lagi peduli. Pagi itu, Dewi memandangi dirinya di cermin. Matanya sedikit sembab, sisa semalam saat ia menangis dalam diam. Bukan karena pertengkaran, justru karena hening yang terlalu panjang.
Dulu, rumah mereka penuh obrolan kecil, tentang kerjaan, tentang Rafa, tentang tetangga yang lucu. Kini, ruang itu sepi. Bahkan suara piring pun terdengar lebih nyaring dari biasanya. Ia menatap wajahnya lebih lama. Ada garis halus yang mulai muncul di sekitar mata, dan rona pucat di pipinya. Sudah lama ia tak memakai bedak atau sekadar memulas bibir. Terlalu sibuk, terlalu banyak yang harus ia pikirkan. Ia menarik napas dalam-dalam. Hari ini, ia harus mengantar Rafa ke acara lomba mewarnai di sekolah. Ia memilih mengenakan blus sederhana berwarna biru muda dan celana bahan hitam. Rambutnya diikat rapi. Saat Rafa keluar dari kamar, matanya berbinar melihat sang ibu. "Mama cantik," kata bocah itu polos. Dewi tersenyum, meski hatinya seperti diremas pelan. Anak itu selalu tahu bagaimana membuat harinya terasa lebih ringan. Sekolah tampak ramai. Orang tua memenuhi aula kecil tempat lomba diadakan. Dewi duduk di deretan bangku belakang. Matanya sesekali melirik Rafa yang sedang serius memilih warna. Ia mengabadikan momen itu lewat kamera ponselnya. Tak lama kemudian, Maya datang. Dengan gaya santainya, ia langsung duduk di samping Dewi. "Lama banget nggak lihat kamu pakai bedak," canda Maya sambil menyikut pelan. Dewi tertawa kecil. "Hari ini spesial, kan? Ada pangeran kecil yang lomba." Maya menatap wajah Dewi. "Tapi mata kamu masih kelihatan lelah." Dewi tak menjawab. Ia hanya menunduk, menggenggam tangannya sendiri. "Dewu, kamu bisa cerita ke aku kalau kamu capek. Aku tahu kamu bukan tipe yang suka mengeluh, tapi bukan berarti harus nelen semuanya sendiri." Dewi menghela napas. "Aku nggak tahu harus cerita dari mana. Aku sendiri bingung sama perasaanku. Aku nggak tahu apakah aku yang terlalu sensitif, atau memang semuanya mulai berubah." Maya diam, menyimak dengan tenang. Rendra, dia bukan suami yang kasar. Nggak pernah marah, nggak pernah naik tangan. Tapi, dia juga nggak ada. Fisiknya ada di rumah, tapi hatinya entah di mana. Maya mengangguk pelan. Kadang, keheningan bisa lebih menyakitkan dari pertengkaran. Dewi menoleh padanya. Mata mereka saling bertemu dalam pemahaman yang dalam. "Aku bahkan gak tahu dia masih cinta sama aku atau enggak," ucap Dewi lirih. "Tapi aku juga takut nanya. Takut jawaban itu malah menghancurkan semuanya." Malamnya, setelah acara selesai dan Rafa tidur, Dewi duduk di ruang makan. Di hadapannya ada semangkuk sup ayam yang sudah dingin. Ia memasaknya sepulang dari acara, berharap Rendra pulang lebih cepat malam ini. Tapi waktu menunjukkan pukul 11, dan suara pintu belum juga terdengar. Ia membuka ponsel, lalu mengetik pesan. "Aku masak sup, kamu mau makan dulu sebelum tidur." Namun sebelum pesan itu dikirim, ia menghapusnya kembali. Entah kenapa, jemarinya terasa berat. Ia tak ingin terlihat seolah memohon kehadiran seseorang yang tak lagi ingin pulang. Lalu, suara pintu terdengar. Rendra masuk, mengenakan kemeja putih kusut, dasi terjuntai di leher, dan wajah lelah. Tapi bukan kelelahan biasa. Wajah itu terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. "Maaf, lama," ucapnya singkat. Dewi hanya mengangguk. "Kamu udah makan?" "Udah tadi." Dewi tak bertanya lebih. Ia hanya bangkit, membereskan piring-piring yang sebenarnya belum dipakai. Sebelum berbalik, Rendra berkata lirih, "Besok aku keluar kota. Ada pelatihan 3 hari." Dewi berhenti sejenak, lalu mengangguk. "Baik." Ia tak bertanya akan kemana, dengan siapa, menginap di mana. Tidak, ia tak ingin jadi istri yang menyelidik. Tapi ia juga sadar, kepercayaan tanpa keterbukaan hanyalah kehampaan yang dibungkus harapan. Dan malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, namun seperti dua orang asing yang hanya kebetulan saling mengenal.
2 hari setelah kepergian Rendra, Dewi menerima telepon dari seorang klien tetap, Bu Ratna. "Dewi, kamu bisa antar makanannya ke rumah langsung ya. Sekalian aku mau ngobrol." Dewi mengiyakan. Setiba di sana, ia disambut seperti biasa. Namun setelah selesai membayar, Bu Ratna membuka percakapan yang mengejutkannya. "Kamu baik-baik saja, Dewi?" Dewi mengangguk ragu. "Iya, Bu." "Kenapa?" Bu Ratna memandangnya dengan wajah ragu. "Aku nggak tahu harus ngomong atau enggak. Tapi tadi pagi aku lihat Rendra di kafe dekat hotel tempat pelatihan. Dia nggak sendiri." Darah Dewi terasa surut dari wajahnya. "Dia dengan seorang perempuan muda, bukan rekan kerja yang biasa aku lihat." Bu Ratna tampak canggung. "Maaf, aku nggak bermaksud ikut campur. Tapi aku pikir kamu berhak tahu." Dewi diam lama, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu. Sudah jujur." Sepulang dari rumah Bu Ratna, Dewi mengunci diri di kamar mandi. Air mengalir dari shower, tapi bukan itu yang membasahi wajahnya. Air mata yang ia tahan selama ini akhirnya jatuh juga. Bukan karena rasa sakit yang tiba-tiba, tapi karena ia tahu hatinya sudah lama bersiap untuk patah. Ia tidak langsung menuduh, tidak langsung menelpon, tidak juga marah-marah. Ia hanya diam. Karena kadang, luka yang dalam tak perlu teriakan. Ia hanya perlu waktu. Dan waktu itu akan segera datang. Langit sore itu tampak muram, seakan memahami isi hati Dewi yang sama kelabunya. Awan menggumpal di atas, menyimpan hujan yang mungkin akan tumpah sewaktu-waktu. Di dalam rumah, suasana sama sunyinya. Rafa sudah tidur siang di kamarnya, dan suara dari dapur hanya berasal dari denting sendok dan piring yang dibersihkan Dewi dengan lambat. Biasanya, ia menikmati waktu seperti ini. Sepi, damai, hanya suara dirinya sendiri yang memenuhi ruang. Tapi akhir-akhir ini, sunyi yang sama terasa seperti gema kosong yang menyayat. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, menggantung seperti pertanyaan yang belum selesai. Dan semakin ia menunda mencari jawaban, semakin besar kekhawatiran itu tumbuh di hatinya. Ponselnya tergeletak di meja. Ia meliriknya beberapa kali, berharap akan ada pesan dari Rendra. Bukan sekadar, "Aku sibuk," atau "Jangan tunggu," tapi sesuatu yang lebih hangat, yang membuatnya merasa masih menjadi rumah untuk suaminya. Tapi layar itu tetap dingin. Tak ada nama Rendra di sana. Hingga akhirnya, Dewi membuka galeri foto. Ia kembali melihat potret Rafa yang tengah mewarnai di sekolah beberapa hari lalu. Lalu, jemarinya menggulir ke foto-foto lama. Foto pernikahan mereka. Foto saat Rendra memeluknya di rumah sakit setelah ia melahirkan Rafa. Senyuman Rendra di masa itu berbeda. Hangat, tulus, dan penuh kebanggaan. Kapan terakhir kali ia melihat senyuman itu? Air matanya hampir menetes, sebelum suara notifikasi dari ponsel membuyarkan lamunannya. Pesan masuk dari Maya. "Dewu, kamu lagi di rumah? Bisa ngobrol bentar?" Dewi segera membalas. "Bisa. Datang aja, aku di dapur." Tak butuh waktu lama, Maya muncul dengan wajah penuh kekhawatiran. Dewi langsung tahu, kedatangannya bukan hanya untuk sekadar silaturahmi. "Aku minta maaf sebelumnya," ucap Maya langsung, tanpa basa-basi. "Tapi aku rasa kamu harus tahu." Dewi mengerutkan kening. "Ada apa?" Maya membuka ponselnya, lalu menyerahkan pada Dewi. Layar itu menampilkan sebuah foto, buram, diambil dari kejauhan, tapi cukup jelas. Terlihat Rendra duduk di kafe, menunduk sambil tersenyum. Di seberangnya duduk seorang wanita muda dengan rambut panjang terurai dan pakaian rapi. Tangan mereka hampir bersentuhan di atas meja. "Temenku yang kerja di sana yang ambil foto. Dia tahu aku dekat sama kamu.
ucap Maya pelan. Maaf, Dewu. Aku tahu ini nyakitin. Dewi tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap layar ponsel itu lama sekali, seperti berusaha memastikan matanya tidak salah. Sakit? Iya. Tapi yang lebih menyakitkan adalah hatinya tidak terkejut. Seolah dirinya sudah tahu, tapi selama ini memilih menutup mata. Malamnya, Dewi tidak bisa tidur. Suara hujan yang turun membuat langit-langit rumah berbunyi pelan, mengiringi pikirannya yang berputar-putar. Ia memandangi jam dinding. Pukul 22.47. Rendra bilang hari ini akan pulang lebih malam dari biasanya. Katanya ada rapat dengan klien penting. Tapi kini, Dewi mulai mempertanyakan semua kata-kata itu. Ia bangkit dari tempat tidur, mengambil jaketnya, lalu pelan-pelan keluar rumah. Rafa masih tidur nyenyak, dan rumah sudah diam. Ia menyalakan mobil dengan pelan, lalu mulai menyusuri jalanan kota yang basah. Tidak ada rencana pasti dalam kepalanya. Tapi entah kenapa, langkahnya seperti digerakkan oleh naluri. Ia tahu kemana ia harus pergi. Ia pernah sekali mendengar Rendra menyebut nama hotel tempat pelatihan, dan ia menyimpannya dalam ingatan. Hotel itu tak terlalu jauh dari pusat kota. Dan di seberang hotel, berdiri sebuah kafe 24 jam yang masih menyala terang meski malam sudah larut. Dewi memarkirkan mobilnya di seberang jalan, di balik pohon besar. Dari kejauhan, ia bisa melihat beberapa meja kafe yang terisi. Matanya menyapu perlahan. Lalu, ia melihatnya. Rendra. Dengan pakaian kerja yang sama seperti tadi pagi. Duduk di meja paling pojok. Dan ya, perempuan itu ada di sana. Duduk berhadapan. Mereka tertawa, tertunduk, kadang saling menyentuh lengan. Satu gestur yang terlalu intim untuk disebut rekan kerja biasa. Dewi merasa dadanya sesak. Bukan karena cemburu semata, tapi karena segala ketakutan yang selama ini ia pendam, kini menjadi nyata. Ia tak langsung turun dari mobil. Ia hanya menatap dari kejauhan, matanya mulai berkaca-kaca. Beberapa menit ia hanya duduk di sana. Hujan mulai turun lebih deras. Suara rintik membentur kaca mobil, seakan ikut menangis bersamanya. Lalu, ia mengeluarkan ponselnya. Ia membuka kamera. Dan dalam diam, ia mengabadikan momen itu. Bukan untuk membalas. Bukan untuk mempermalukan. Tapi untuk mengingat. Bahwa malam ini, hatinya patah dengan sangat nyata. Keesokan paginya, Rendra pulang seperti biasa. Wajahnya sedikit lelah, tapi masih berusaha terlihat normal. Ia mencium kening Rafa yang baru bangun, lalu melirik Dewi yang sedang menyapu halaman. Hujannya deras semalam, kata Rendra, mencoba membuka percakapan. Dewi menoleh. Iya, sampai air got meluap. Rendra hanya mengangguk, lalu masuk ke dalam. Tak ada pertanyaan lebih. Tak ada tanda curiga. Dan Dewi tetap diam. Ia belum ingin membahas apapun. Bukan karena takut, tapi karena ia ingin tahu sejauh apa Rendra akan pergi dalam kebohongannya. Hari-hari berikutnya berjalan dalam diam yang menegangkan. Rendra makin sering keluar rumah. Dan Dewi, dengan tenang, mencatat semuanya. Ia tak lagi hanya menunggu. Ia mulai memperhatikan, mendengar, menyusun potongan-potongan yang dulu tampak kabur. Ia tahu nama perempuan itu kini. Clara. Seorang wanita karir. Rekan Rendra dalam proyek klien besar. Clara kerap disebut Rendra dalam obrolan santai dulu. Tapi Dewi tak pernah menyangka bahwa nama itu akan menjadi luka di hatinya. Namun dalam luka itu, ada kekuatan yang mulai tumbuh. Dewi tak lagi menangis seperti dulu. Ia mulai bersikap tenang, bahkan di depan Rendra. Ia melanjutkan pekerjaannya dengan profesional. Menerima pesanan, mengatur jadwal, mengurus Rafa. Namun di balik ketenangannya, ada badai yang ia siapkan perlahan. Suatu sore,
Rendra pulang lebih awal dari biasanya. Ia terlihat sedikit kikuk saat melihat Dewi di dapur. "Aku pulang cepat hari ini," katanya. Dewi hanya mengangguk. "Bagus. Rafa pasti senang." "Dewu, nanti malam kita bisa makan bareng? Udah lama kita nggak ngobrol." Dewi terdiam sejenak, lalu menjawab, "Boleh. Aku masak ayam kecap kesukaan kamu." Rendra tersenyum, tapi senyum itu terasa hambar di mata Dewi. Malam itu, mereka duduk bersama di meja makan. Rafa sudah tidur, dan hanya mereka berdua yang tersisa. Rendra memulai, "Dewu, aku tahu aku akhir-akhir ini jarang di rumah. Maaf, ya." Dewi menyuap makanannya pelan. "Aku tahu kamu sibuk. Tapi aku sebenarnya lagi banyak tekanan di kantor. Kadang butuh waktu buat sendiri." Dewi menatap mata suaminya. "Sendiri? Atau bersama orang lain?" Rendra tampak terkejut. "Maksud kamu?" Dewi meletakkan sendoknya, lalu berdiri, mengambil ponsel, dan menunjukkan foto yang ia ambil dari dalam mobil malam itu. "Aku nggak bodoh, Ren. Aku lihat kalian di kafe, tertawa, bergandengan tangan." Rendra diam. Wajahnya pucat. "Berapa lama?" tanya Dewi, tenang namun tegas. Rendra menunduk. Dewu, aku bisa jelasin." "Berapa lama, Rendra?" ulang Dewi, suaranya sedikit bergetar. "Baru 3 bulan, jawabnya pelan. Dewi mengangguk. Air matanya tak tumpah, tapi hatinya serasa terbelah 2. "Terima kasih, karena akhirnya jujur," ucapnya lirih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, kebenaran keluar dari mulut Rendra. Tapi bersamaan dengan itu, rasa percaya yang dulu Dewi genggam erat, akhirnya terlepas dari tangannya. Namun satu hal yang ia sadari malam itu, dirinya tidak selemah yang ia kira. Ia masih bisa berdiri, walau hatinya roboh. Dan dari reruntuhan itu, ia akan membangun kembali dirinya. Lebih kuat, lebih teguh, dan lebih sadar bahwa cinta tidak boleh hanya bertumpu pada pengorbanan satu pihak saja. Pagi itu, rumah terasa lebih hening dari biasanya. Udara yang biasanya membawa aroma masakan Dewi kini hanya membawa keheningan yang menggantung seperti kabut. Rendra sudah bersiap dari pagi, mengenakan kemeja biru muda yang baru disetrika Dewi semalam. Dasi yang tak biasa ia kenakan untuk ke kantor pun kini melingkar rapi di lehernya. Ia tampak lebih wangi dari biasanya. Bahkan parfum yang biasa hanya ia semprotkan saat ada acara penting kini menyengat menusuk hidung Dewi ketika pria itu lewat di hadapannya. Dewi memperhatikannya dari balik pintu dapur. Matanya tajam dan penuh perhitungan. Ia telah menyusun rencana sejak semalam. Tidak ada lagi tangisan. Tidak ada lagi kalimat tanya, "Kenapa?" atau "Apa salahku?" yang mengemis empati. Hari ini, ia akan menunjukkan siapa sebenarnya Rendra, dan siapa dia, Dewi, seorang istri dan ibu yang selama ini dikaburkan dari narasi manis yang Rendra jajah ke wanita lain. "Yah, aku keluar dulu," ucap Rendra singkat, mencoba tersenyum tipis sambil menyambar dompet dan kunci mobil. Dewi menghampiri dengan ekspresi datar. "Kemana?" Rendra sedikit gugup. "Ada urusan penting, meeting. Mungkin agak lama." Dewi hanya mengangguk, lalu menepuk bahu suaminya perlahan. "Hati-hati di jalan. Jangan lupa cicilan rumah belum lunas ya. Jangan sampai lupa bayar." Rendra menelan ludah. Ucapan itu terasa seperti paku yang ditancapkan pelan-pelan ke dada. Tapi ia hanya tertawa kecil, menutupi kecanggungan, lalu melangkah keluar rumah. Begitu mobil Rendra keluar dari gerbang, Dewi bergegas mengambil ponselnya. Ia sudah tahu alamat tujuan pria itu. Beberapa hari yang lalu, ketika rasa curiganya memuncak, Dewi menyewa jasa detektif swasta. Tak butuh lama,
Semua informasi dikumpulkan, termasuk rencana Rendra hari ini, menemui keluarga perempuan itu, membawa niat suci menikah lagi, seolah ia adalah pria lajang dengan pekerjaan mapan dan tanpa beban tanggungan. Dewi menatap cermin di kamarnya. Ia memoles wajahnya dengan make up sederhana. Tak perlu menor, tapi cukup untuk membuat dirinya terlihat tegas, kuat, dan tak bisa diremehkan. Gaun putih panjang dengan potongan sederhana dipilihnya. Ia tak ingin tampil sebagai wanita yang remuk redam, ia ingin datang sebagai kebenaran yang berdiri tegak. Sementara itu, di rumah mewah yang terletak di kawasan elit kota, Rendra duduk dengan tenang di ruang tamu yang megah. Ruangan itu dipenuhi dengan furnitur mahal, karpet Persia, dan hiasan dinding elegan. Aroma diffusers melayang lembut di udara. Di depannya duduk orang tua dari perempuan yang ia pacari diam-diam, Nadia. Perempuan muda berparas cantik yang selama ini ia dekati dengan manisnya kata-kata dusta. "Jadi, kamu benar-benar serius ingin menikahi anak kami?" tanya ayah Nadia dengan suara berat dan berwibawa. Rendra mengangguk mantap. "Iya, Pak. Saya mencintai Nadia. Saya ingin membangun masa depan bersamanya." Nadia duduk di sampingnya, tersenyum malu-malu. Tangannya menggenggam tangan Rendra di atas meja. "Dan kamu belum menikah, kan?" tanya sang ibu, setengah curiga. Rendra hampir membuka mulutnya untuk berbohong lagi, saat tiba-tiba suara langkah tumit terdengar dari pintu depan. Semua kepala menoleh. Dan di sanalah Dewi berdiri. Gaunnya berkibar halus, dan raut wajahnya membawa ketegasan yang membuat jantung Rendra melompat ke tenggorokan. Ia tak menyangka istrinya bisa menemukan tempat ini. Apalagi datang dengan begitu percaya diri, begitu berani. "Permisi," ucap Dewi dengan suara tenang namun tajam. "Perkenalkan, saya Dewi, istri sah dari Rendra dan ibu dari anaknya." Suasana mendadak membeku. Rendra berdiri dari duduknya, wajahnya pucat seperti disiram air es. Nadia tercekat, matanya membesar, tangan yang menggenggam Rendra perlahan melepas. "Saya sudah menikah dengan Rendra selama 8 tahun, lanjut Dewi, menyodorkan map berisi fotokopi buku nikah, akta kelahiran anak mereka, dan surat-surat cicilan rumah atas nama mereka berdua. Dan saat ini, kami masih memiliki tanggungan bersama. Rumah, sekolah anak kami, dan kehidupan pernikahan yang jelas tidak bisa disebut sudah selesai." Nadia berdiri, mengamati dokumen itu. Tangannya bergetar saat membaca. Matanya mulai memanas, dan air matanya tak tertahan lagi. "Kamu bilang kamu duda, Ren," bisiknya penuh luka. "Dewi, tolong." Rendra mencoba mendekati istrinya, tapi Dewi mengangkat tangan, menghentikannya. "Kamu bisa menjelaskan semuanya nanti di rumah," ucapnya tajam. "Tapi di sini, kamu harus bertanggung jawab. Jangan menyebar kebohongan hanya demi nafsu yang sementara." Ayah Nadia menghela napas panjang. Wajahnya keras, penuh amarah dan kekecewaan. "Keluar dari rumah ini sekarang juga, Rendra. Kami tidak butuh penipu dalam keluarga kami." Tanpa bisa membela diri, Rendra terpaksa berjalan keluar, diiringi tatapan menyayat dari Nadia dan keluarganya. Dewi menyusul dari belakang, namun sebelum benar-benar keluar, ia menatap Nadia sejenak. "Aku tidak menyalahkanmu sepenuhnya. Tapi semoga setelah ini kamu tahu, bahwa cinta yang didasari kebohongan hanya akan menyisakan luka." Di dalam mobil, Rendra duduk di kursi penumpang. Dewi mengemudi dalam diam. Udara di antara mereka tegang dan berat. Rendra membuka mulut, tapi Dewi lebih dulu berbicara. "Kenapa?" tanyanya pelan, tapi penuh tekanan. "Kenapa kamu tega?" Rendra tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia tak punya kata-kata. Semua topengnya telah runtuh. Semua kebohongan tersingkap. Apa aku kurang baik? Kurang cantik? Kurang pintar? Kurang setia?
Suara Dewi mulai bergetar. Tapi air matanya tak jatuh. Ia sudah terlalu lama menangis. Dan kini hanya tinggal kemarahan dan luka yang tertinggal. "Kamu baik, Dewo. Kamu sempurna," bisik Rendra. "Tapi kamu mengkhianatiku." Dewi berhenti di depan rumah mereka. Ia menatap suaminya dalam-dalam. "Aku akan pikirkan lagi soal pernikahan ini. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, Ren, aku bukan perempuan yang bisa kamu abaikan begitu saja. Aku bukan bayangan yang selalu mengikutimu tanpa suara. Aku nyata. Dan kamu harus menghadapi akibat dari semua perbuatanmu." Dewi turun dari mobil dan masuk ke rumah tanpa menoleh lagi. Meninggalkan Rendra yang masih duduk membatu, menatap kosong ke depan. Hari itu, topeng Rendra resmi terlepas. Dan Dewi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, berdiri sebagai dirinya sendiri. Seorang perempuan yang terluka, tapi juga kuat dan penuh harga diri. Suasana rumah itu kini terasa seperti reruntuhan. Dulu, dindingnya memantulkan tawa, percakapan hangat, dan suara langkah kecil anak mereka yang berlarian ke sana kemari. Kini, hanya suara jam di dinding yang berdetak pelan, menghitung waktu yang seolah bergerak lambat, mengiringi akhir dari sebuah kisah yang pernah mereka sebut cinta. Dewi duduk di ruang tamu dengan map biru di pangkuannya. Di dalamnya, terlipat rapi surat gugatan cerai yang telah ia siapkan beberapa hari setelah kejadian di rumah Nadia. Butuh keberanian besar untuk akhirnya melangkah ke titik ini. Tapi Dewi tahu, pertahanannya sudah sampai di batas. Ia sudah mencoba menjadi istri yang baik, ibu yang sempurna, bahkan sabar sebagai manusia. Namun luka yang Rendra toreh terlalu dalam, dan tidak ada janji yang bisa menyembuhkannya. Langit sore menguning pucat ketika Rendra pulang. Ia tampak lebih kurus dari biasanya, wajahnya kusut dan mata sembab. Entah karena kurang tidur, atau karena rasa bersalah yang terus menghantuinya. Dewi tidak menyapanya, hanya meletakkan map itu di meja. Rendra menatapnya dalam diam, lalu duduk di seberangnya. "Apa ini?" tanyanya dengan suara serak. "Surat gugatan cerai," jawab Dewi singkat, tenang namun tajam. Rendra mengangguk pelan, seperti sudah menduga. Ia meraih map itu dan membukanya, membaca beberapa baris sebelum menutupnya kembali dengan napas berat. "Jadi, kamu benar-benar tak bisa maafkan aku?" Dewi menggeleng. "Bukan soal memaafkan, Ren. Aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan tak selalu berarti kembali. Kau sudah menghancurkan kepercayaan yang selama ini aku bangun. Aku tak bisa hidup berdampingan dengan seseorang yang bisa berpura-pura setiap hari, seolah keluarganya tak pernah ada." Rendra menunduk, lalu berkata, "Aku salah, aku terlalu bodoh, aku." "Kamu memilih jalan itu," potong Dewi, lembut tapi tegas. "Dan sekarang, kamu harus menerima akibatnya." Mereka terdiam lama. Di luar, angin sore menerpa daun-daun mangga di pekarangan. Bayangannya jatuh ke lantai rumah mereka yang dingin, mengingatkan keduanya bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Proses perceraian berlangsung cepat. Karena Dewi sudah mengumpulkan semua bukti dan tidak ada penolakan dari pihak Rendra, hakim hanya butuh 2 kali sidang untuk mengabulkan permohonannya. Di pengadilan, suasana lebih dingin dari AC ruangan. Dewi duduk di kursi penggugat, memakai kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Wajahnya bersih dari riasan, hanya sedikit bedak dan pelembab bibir. Tapi keteguhan hatinya membuatnya tampak lebih berwibawa dari siapapun di ruangan itu. Rendra duduk di seberangnya. Pandangannya kosong, tapi sesekali melirik ke arah Dewi dengan mata yang penuh luka. Namun kali ini, Dewi tak membalas tatapannya. Ia sudah belajar, cinta tak bisa terus diberi ruang jika hanya dia yang berjuang. Sidang terakhir berlangsung singkat. Hakim membaca amar putusan, menyatakan mereka resmi bercerai, lalu mengetukkan palu.
Saya harap keputusan ini membawa kebaikan bagi kedua belah pihak, kata hakim, menutup sidang. Dewi berdiri perlahan, memeluk tasnya di dada, dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya mantap, tapi di dalam hatinya, badai tak henti bergemuruh. Malam itu, Dewi duduk di kamar, di tempat tidur yang kini hanya ditempati satu sisi. Di sisinya, ada bingkai foto pernikahan mereka yang kini terbalik, menghadap ke bawah. Ia menatap langit-langit yang hening, berusaha menenangkan gejolak yang menyesakkan. Ia telah melepas seseorang yang pernah ia cintai sepenuh jiwa. Dan walau keputusan itu benar, rasa sakitnya tetap nyata. Air mata mulai mengalir tanpa suara. Ia menangis bukan karena menyesal, tapi karena kehilangan sesuatu yang dulunya ia yakini akan abadi. Di sisi lain kota, Rendra duduk di kamar kontrakan kecil, memandangi dokumen putusan cerai. Ia tak bisa menyalahkan siapapun. Semua ini akibat perbuatannya sendiri. Dan kini, ia kehilangan istri yang selama ini menopang segalanya. Rumah, anak, bahkan harga dirinya. Ia membuka galeri ponsel dan melihat foto keluarga mereka dulu. Foto Dewi yang tersenyum saat mereka liburan di pantai. Foto anak mereka tertawa di taman bermain. Semua itu kini tinggal kenangan. Ia menyender di dinding, menutup matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendiri. Hari-hari setelah perceraian berjalan seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Dewi kini harus menata ulang kehidupannya sebagai ibu tunggal. Ia bangun pagi-pagi untuk menyiapkan bekal anak, bekerja dengan lebih giat, dan menahan diri dari banyak pertanyaan dari tetangga maupun keluarga. Tapi perlahan, hidupnya mulai menemukan ritmenya kembali. Ia merasa lebih bebas, lebih ringan, dan lebih tenang. Tak ada lagi rasa takut ditinggalkan, karena ia sudah pernah mengalami yang terburuk. Dewi juga mulai mengikuti kelas online tentang pengelolaan bisnis kecil-kecilan. Ia berniat membuka toko kue kecil dari rumah, sesuatu yang dulu selalu ia tunda karena terlalu sibuk mengurus keluarga. Sekarang, impian itu mulai terasa mungkin. Sementara itu, Rendra mencoba menghubungi Nadia, tapi perempuan itu sudah memblokir semua kontaknya. Ia kembali ke kehidupannya yang kosong, penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa perempuan yang dulu ia anggap membosankan, cerewet, dan terlalu fokus pada rumah tangga, justru adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Tapi penyesalan selalu datang terlambat, dan kini ia harus hidup dengan beban itu. Suatu hari, Rendra datang ke rumah lama mereka, membawa beberapa pakaian anak mereka. Ia berdiri di luar pagar, menatap rumah itu lama. Dewi membukakan pintu. Tak ada kebencian di wajahnya, tapi juga tak ada lagi kehangatan. "Kau bisa taruh di meja depan," katanya singkat. Rendra mengangguk, meletakkan tas kecil itu, lalu berdiri canggung. Aku cuma ingin tahu, kamu baik-baik saja." Dewi mengangguk. "Aku baik." Rendra mengangguk lagi, lalu menatap ke arah anak mereka yang sedang duduk di ruang tengah, menonton televisi. Matanya basah. "Aku minta maaf, Dewi, untuk semuanya." Dewi menatapnya, lalu berkata pelan, "Aku tahu kamu menyesal. Tapi sekarang, yang terbaik adalah kita jalan masing-masing. Anak kita akan baik-baik saja selama kita tetap jadi orang tua yang bertanggung jawab." Rendra mengangguk. Ia tahu itu satu-satunya hal yang bisa ia harapkan sekarang. Lalu ia pergi, meninggalkan rumah itu, lagi. Tapi kali ini, bukan sebagai seorang suami, melainkan sebagai orang asing yang hanya bisa melihat dari luar, apa yang dulu ia punya dan sia-siakan. Dan Dewi menutup pintu perlahan, menarik napas panjang. Ia tahu luka itu belum sepenuhnya sembuh. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai. Perjalanannya belum selesai, tapi ia siap menghadapi semua, dengan hati yang lebih kuat, dan langkah yang lebih tegap.
Langit tampak kelabu ketika Dewi menjejakkan kaki di halaman rumah orang tuanya, ditemani Rafa yang tertidur di pelukannya. Angin sore menyapu rambutnya yang terurai, membuatnya berkibar pelan seperti menyambut kepulangan yang pahit ini. Rumah bercat putih dengan jendela kayu tua itu masih tampak sama seperti terakhir kali ia kunjungi, namun perasaannya berbeda. Dulu, rumah itu adalah tempat untuk bersandar kala rindu. Kini, rumah itu menjadi satu-satunya tempat yang bisa ia tuju setelah rumah tangganya runtuh. Ibunya, Bu Nur, membuka pintu dengan mata berkaca-kaca. Wanita parubaya itu langsung menyambut Dewi dengan pelukan panjang. Tak peduli cucunya masih terlelap di gendongan. "Kamu sudah sampai, Nak." Suara Bu Nur bergetar. "Masuk." "Ya, istirahat dulu." Dewi hanya mengangguk, tak mampu berkata banyak. Ada perasaan malu dan gagal yang menyesakkan dada. Ia dulu berjanji akan membangun keluarga bahagia seperti yang orang tuanya contohkan. Tapi janji itu kini tinggal reruntuhan. Ia pulang bukan sebagai perempuan yang menang, melainkan sebagai seseorang yang kalah oleh luka dan kenyataan. Di dalam rumah, ayahnya, Pak Seno, duduk di ruang tamu dengan ekspresi tenang namun serius. Beliau tak berkata banyak, hanya menepuk pundak Dewi pelan sebagai tanda bahwa ia tetap diterima, apapun yang terjadi. Malam pertama di rumah itu terasa seperti kembali ke masa lalu. Dewi tidur di kamar lamanya yang penuh kenangan masa kecil. Kini ditemani Rafa yang mengigau pelan di sampingnya. Lampu redup menerangi sudut kamar, membentuk bayangan familiar di dinding. Tapi Dewi tahu, dirinya sudah berubah. Ia bukan lagi gadis kecil yang dulu bersandar pada boneka di pojokan, melainkan seorang ibu muda yang memikul dunia seorang diri. Pikirannya terus berputar. Tentang masa depan Rafa. Tentang masa depannya sendiri. Tentang pekerjaan, tempat tinggal, dan hutang. Ya, hutang. Selama beberapa bulan terakhir rumah tangganya dengan Rendra, ia mulai mencium aroma kehancuran. Rendra mulai menarik pinjaman atas namanya, meminjam uang dari koperasi, bahkan menjaminkan motor mereka pada rentenir. Dewi sempat mencurigai bahwa sebagian dari uang itu bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tapi juga untuk mendanai kehidupan Rendra bersama selingkuhannya. Dan kini, semua tagihan itu jatuh ke tangannya. Karena beberapa di antaranya menggunakan identitasnya, atas nama Dewi Lestari. Ia merasa ditikam dari belakang, tak hanya oleh pengkhianatan cinta, tapi juga oleh beban ekonomi yang mencekik. Pagi harinya, Dewi duduk di meja makan bersama ibunya. Bu Nur menyuguhkan teh hangat dan roti tawar. Tapi Dewi hanya menatap cangkir itu dengan tatapan kosong. "Ibu tahu kamu sedang bingung, Le," ucap Bu Nur lembut. "Tapi kamu tidak sendiri. Di rumah ini, kamu bisa bangkit pelan-pelan." Dewi mengangguk, walau hatinya belum mampu percaya penuh. Ia membuka ponselnya, melihat notifikasi dari beberapa aplikasi pinjaman online dan email dari bank. Semua menagih. Bahkan ada satu pesan dari nomor tak dikenal. "Ibu Dewi, tolong segera lunasi tagihan bulan ini sebesar 2,8 juta. Jika tidak, kami akan menghubungi atasan Anda." Dewi memejamkan mata. Ia tak punya pekerjaan tetap sekarang. Setelah resmi bercerai, ia memilih resign dari kantor yang juga menjadi tempat kerja Rendra, bukan karena lelah bekerja, tapi karena gosip dan tatapan sinis di sana membuatnya tak tahan. Kini, ia hanya mengandalkan beberapa pesanan kue kecil-kecilan dari tetangga dan kenalan lamanya. Itu pun hasilnya belum cukup untuk membayar cicilan harian, apalagi utang berjuta-juta. Beberapa minggu berlalu, Dewi mencoba bangkit perlahan. Ia mulai membuat brosur sederhana dan menyebarkannya ke lingkungan rumah orang tuanya. Tulisannya sederhana. "Terima pesanan kue rumahan, bolu, brownies, donat, dan jajanan pasar. Bahan berkualitas, harga bersahabat." Awalnya, hanya beberapa tetangga yang memesan.
Tapi lama-kelamaan, namanya mulai dikenal. Banyak ibu-ibu yang mulai mempercayakan suguhan arisan dan syukuran kecil kepada Dewi. Ia bekerja dari pagi hingga malam, kadang sambil menjaga Rafa yang mulai masuk taman kanak-kanak. Namun setiap rupiah yang ia hasilkan, sebagian besar langsung hilang untuk membayar cicilan hutang dan menutup tagihan harian. Utang itu seperti lubang tanpa dasar. Tak peduli seberapa keras ia berusaha, rasanya selalu kurang. Suatu malam, Dewi duduk sendirian di dapur. Tangannya masih berlumur adonan, dan jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Air matanya mengalir saat ia membuka aplikasi e-wallet, melihat saldo yang tak cukup bahkan untuk membeli gas besok pagi. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari debt collector. Kami sudah bersabar. Jika tidak dilunasi, kami akan mendatangi rumah Anda. Dewi menunduk, terisak pelan. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan seperti ini. Ia dulu perempuan yang punya harapan, cinta, dan rumah tangga yang tampak utuh dari luar. Tapi kini, ia hanya seorang janda muda dengan anak kecil, hutang menumpuk, dan malam-malam panjang yang tak memberi istirahat. Suatu hari, rumah orang tuanya didatangi oleh 2 pria tak dikenal. Mereka mengenakan jaket hitam dan memegang map besar. Nada mereka sopan, tapi wajah mereka keras. "Ibu Dewi di rumah?" tanya salah satu dari mereka. Bu Nur yang membuka pintu langsung merasa waspada. "Ada urusan apa?" "Ya, kami dari pihak penagihan. Kami hanya ingin mengingatkan soal tunggakan Ibu Dewi," jawab mereka sambil menyodorkan surat. Dewi yang mendengar dari dalam langsung keluar, wajahnya pucat. Ia menerima surat itu, membaca cepat isinya, lalu menunduk. "Saya mohon waktu. Saya sedang mengusahakan pelunasan." "Kami hanya menjalankan tugas, Bu," ucap salah satu dari mereka. "Tapi kalau tidak ada kejelasan minggu depan, kami akan datang lagi." Mereka pergi, meninggalkan keheningan yang mengiris. Bu Nur memeluk Dewi dari belakang. "Anakku, kamu tidak sendiri. Ibu dan bapak akan bantu semampu kami." Tapi Dewi tahu, orang tuanya hidup sederhana. Mereka tidak punya tabungan besar. Bahkan ayahnya kini hanya mengandalkan pensiun kecil. Ia tak ingin menjadi beban. Beberapa hari kemudian, Dewi memutuskan untuk menjual sebagian perhiasan pemberian pernikahannya dulu. Gelang emas, cincin kawin, dan kalung yang dulu pernah dibelikan Rendra saat mereka masih pacaran. Semua itu kini berganti menjadi lembaran rupiah yang hanya cukup untuk menutup 1 bulan tagihan. Namun di sisi lain, ada rasa lega. Rasa ringan karena setidaknya beban di punggungnya sedikit berkurang, walau hanya sementara. "Rendra?" Lelaki itu sempat menghubungi sekali, menanyakan kabar Rafa. Tapi Dewi menjawab datar dan singkat. Ia tak ingin kembali terseret dalam bayang-bayang masa lalu yang penuh dusta. Kehidupan Rendra sendiri juga makin kacau. Setelah perceraian dan terputus dari penghasilan tetap, ia menganggur dan terlilit hutang. Nadia yang dulu bersikap manja dan memuja, kini menjauh. Wanita itu ternyata hanya tertarik pada citra dan materi. Begitu tahu Rendra tak lagi punya penghasilan, ia memutuskan semua kontak. Kini, Rendra tinggal menumpang di rumah temannya, mencari kerja serabutan dan kadang datang ke rumah orang tuanya sambil mengeluh soal hidup. Tapi semua sudah berubah. Kehancurannya adalah harga dari pengkhianatannya sendiri. Dewi, meski terluka, tak menyerah. Ia mulai mengikuti kelas daring bisnis UMKM. Ia belajar pemasaran online, membuat akun media sosial untuk menjual kuenya, bahkan membuka pesanan lewat marketplace lokal. Perlahan, pelanggannya bertambah. Dari 1, menjadi 5, lalu 10. Suatu sore, ia menatap Rafa yang tertawa kecil sambil menggambar di meja ruang tamu. Wajah anak itu bersinar cerah. Tak sedikit pun menyadari betapa keras perjuangan ibunya untuk sekadar membelikan krayon baru.
Dewi tersenyum sambil menyeka keringat di dahinya. Ibu janji, nak, kita akan bangkit. Ibu nggak akan biarkan kamu tumbuh dalam luka ini. Dan di dalam hatinya, meski badai masih menderu, Dewi tahu, ia sedang menuju fajar. Perlahan, tapi pasti. Pagi itu, langit cerah tanpa awan. Cahaya matahari menyelinap dari sela tirai kamar Dewi, menyentuh lembut wajahnya yang tampak lebih tenang dari biasanya. Di sampingnya, Rafa masih tertidur lelap, memeluk boneka kelinci kesayangannya. Dewi tersenyum kecil melihat putranya yang kini sudah bisa membaca, dan mulai cerewet jika tidak dibacakan dongeng sebelum tidur. Sudah lebih dari setahun sejak ia kembali ke rumah orang tuanya, dan dalam setahun itu, kehidupannya perlahan berubah. Ia masih ingat bagaimana dulu ia menumpahkan air mata di dapur saat tak bisa membeli gas. Kini, di meja makan rumah itu, kerap tersaji pesanan donat puluhan lusin untuk dikirim ke kantor atau acara sekolah. Bisnis kue rumahannya yang dulu dimulai dari brosur fotokopian dan tawaran lisan, kini berkembang menjadi usaha kecil menengah yang cukup dikenal di beberapa wilayah sekitar. Nama, Rafa S. Cake, kini muncul sebagai salah satu toko online rumahan yang paling banyak direkomendasikan oleh komunitas ibu-ibu di media sosial. Semua itu ia capai tanpa bantuan Rendra, tanpa harus merendahkan diri lagi di hadapan masa lalu. Di meja kerjanya, berjejer rapi pesanan dari beberapa pelanggan tetap, brownies panggang, bolu kukus pelangi, dan tart ulang tahun dengan hiasan fondant yang rumit. Sesekali ia diundang sebagai pembicara di pertemuan komunitas wirausaha ibu-ibu. Bukan karena ia paling hebat, tapi karena ia jujur membagikan ceritanya tentang kegagalan, pengkhianatan, dan bagaimana ia berdiri di atas semua itu. Sore itu, setelah semua pesanan selesai dikemas dan diantar, Dewi duduk santai di teras rumah, menikmati teh melati hangat buatan ibunya. Ia mengenakan gamis sederhana dengan jilbab lembut warna pastel. Tak ada sisa-sisa glamor seperti dulu saat masih bersama Rendra. Tapi ada kedamaian dalam wajahnya. Sebuah ketenangan yang lahir dari perjuangan panjang dan luka yang tak ia sembunyikan. Bu Nur duduk di sampingnya. Ibu bangga sekali sama kamu, Le. Dewi tersenyum. Aku juga baru sadar, Bu. Ternyata rasa sakit bisa jadi bahan bakar kalau kita tahu cara berdamai dengannya. Mungkin dulu kamu gak pernah membayangkan bisa jadi seperti sekarang. Bahkan untuk bangun pagi saja dulu rasanya berat, Bu. Tapi sekarang, aku bangun karena aku tahu Rafa butuh aku kuat. Bu Nur mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kamu bukan hanya bangkit, Le, tapi kamu berubah. Lebih bijak, lebih kokoh. Hingga suatu malam yang tenang, semuanya berubah saat sebuah pesan WhatsApp masuk ke ponsel Dewi. Nama pengirim itu membuat dadanya terhenyak. Rendra. Dewi, maaf ganggu. Aku gak tahu harus ngomong ke siapa lagi. Aku butuh bantuan. Aku benar-benar terpuruk sekarang. Dewi hanya menatap layar ponsel itu tanpa ekspresi. Tangannya bergetar pelan, tapi wajahnya tetap datar. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir ia mendengar kabar dari mantan suaminya itu. Terakhir yang ia tahu, Rendra kehilangan pekerjaan, Nadia meninggalkannya, dan ia terlibat utang yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Aku tinggal di rumah kontrakan kecil. Hutangku makin menumpuk. Aku bahkan gak punya uang buat makan. Tolong, kalau kamu bisa bantu, pinjamin aku sedikit aja. Demi Allah, aku akan balikin nanti. Dewi menutup ponsel. Ia bangkit, menatap wajah Rafa yang tertidur di kamar, lalu kembali ke ruang tamu dan duduk lama dalam keheningan. Hatinya bertanya-tanya, apakah ia tega membiarkan seorang manusia kelaparan, apalagi ayah dari anaknya? Tapi di sisi lain, ia tahu siapa Rendra. Lelaki itu bukan hanya menghancurkan hidupnya, tapi juga menjebaknya dalam lingkaran penderitaan yang nyaris membunuh semangat hidupnya dulu. Keesokan harinya,
Ia menulis balasan singkat. Maaf, aku tidak bisa bantu. Fokusku sekarang adalah Rafa. Dan aku tidak mau terlibat lagi dalam hidupmu. Semoga kamu bisa menemukan jalanmu sendiri. Ia menekan kirim dengan tangan yang mantap. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi godaan rasa iba yang semu. Bukan karena ia kejam, tapi karena ia sudah belajar satu hal paling penting dalam hidupnya. Tidak semua yang pernah dekat harus kita tolong kembali. Apalagi jika mereka yang dulu justru tega membakar jembatan itu dengan kesengajaan. Minggu berikutnya, saat Dewi mengikuti pameran UMKM di Balai Kota, ia bertemu dengan banyak pengusaha kecil lainnya. Beberapa di antaranya bahkan tertarik menjadi mitra penjualannya di wilayah lain. Ia juga mulai membangun sistem produksi kecil-kecilan di rumah orang tuanya, mempekerjakan 2 tetangga untuk membantu produksi kue. Di antara para tamu pameran, ada seseorang yang memperhatikannya dengan kagum. Seorang pria berusia sekitar 40-an, berkacamata, mengenakan batik sederhana. Namanya Arman, seorang konsultan UMKM yang sebelumnya pernah mendengar kisah Dewi dari podcast wirausaha lokal. Arman mengajak Dewi berbicara setelah pameran selesai. Saya ingin berkolaborasi, Bu Dewi. Produk Ibu punya potensi besar untuk masuk ke jaringan retail lokal. Kalau Ibu tertarik, saya bisa bantu urus prosesnya. Dewi tersenyum, hati-hati menanggapi. Tapi hatinya sedikit hangat, bukan hanya karena tawaran bisnis, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada seseorang yang melihat dirinya sebagai sosok mandiri, bukan sebagai janda yang patah, tapi sebagai perempuan kuat yang bangkit dari reruntuhan. Hari-hari terus berjalan. Bisnisnya berkembang. Rafa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penyayang. Di sekolah, Rafa menulis karangan kecil tentang ibunya yang membuat banyak guru terharu. Ibuku adalah orang paling hebat di dunia. Dia selalu tersenyum walaupun capek. Dia selalu bilang, kita harus sabar, Rafa. Ibuku membuat kue yang enak, tapi yang paling enak dari semuanya adalah pelukannya. Saat Dewi membaca tulisan itu, air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena syukur. Karena ia tahu semua yang ia korbankan, semua luka dan perjuangan itu, tak sia-sia. 1 tahun berlalu sejak pesan Rendra terakhir dikirim. Dan malam itu, saat Dewi duduk di depan layar laptopnya, ia menerima undangan untuk menjadi narasumber dalam sebuah talk show televisi lokal bertema Perempuan Bangkit dari Perpisahan dan Pengkhianatan. Ia tertawa kecil membaca undangan itu. Dulu, ia tak pernah membayangkan hidupnya bisa sampai di titik ini. Tapi sekarang, ia tahu perjalanan panjang itu adalah jalan sunyi yang membuatnya menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Sebelum tidur, ia menulis jurnal kecil untuk dirinya sendiri. Dulu aku pikir perpisahan adalah akhir segalanya. Ternyata tidak. Itu hanya awal dari kehidupan yang lebih jujur, lebih kuat, lebih aku. Jika suatu hari nanti Rafa bertanya tentang ayahnya, aku akan jujur. Tapi aku juga akan menunjukkan padanya bahwa ibunya tidak pernah menyerah. Karena cinta tidak selalu tentang bertahan. Kadang, cinta adalah keputusan untuk pergi demi menyelamatkan harga diri. Malam itu, Dewi tidur dengan tenang. Bukan karena semua masalahnya hilang, tapi karena ia tahu, dirinya sudah jauh lebih kuat daripada semua badai yang pernah menerpanya. Beberapa tahun telah berlalu. Waktu terus berputar, mengikis semua luka yang dulu terasa membekas begitu dalam di hati Dewi. Kini, luka itu telah menjadi bagian dari kisah yang membentuknya. Bukan lagi sebagai kenangan yang menyakitkan, melainkan sebagai batu pijakan menuju versi terbaik dirinya. Rafa sudah tumbuh menjadi anak remaja yang membanggakan. Kini ia duduk di bangku kelas 3 SMP, aktif dalam berbagai kegiatan sekolah,
dan selalu menjadi anak pertama yang menyambut Dewi di depan pintu setiap kali ibunya pulang dari toko kue yang kini sudah berkembang menjadi gerai kecil yang ramai dikunjungi. Gerai Rafa Es Cakeh Bakery berdiri manis di salah satu sudut strategis kota. Dengan desain minimalis bernuansa hangat, tempat itu bukan hanya menjual kue, tapi juga menyimpan kisah perjuangan seorang ibu yang tidak menyerah walau dijatuhkan berkali-kali. Di dinding toko itu, tergantung bingkai kayu besar bertuliskan kutipan yang Dewi tulis sendiri. Saat kau tak punya siapa-siapa, kau masih punya dirimu. Dan itu sudah cukup untuk bangkit kembali. Dewi Prava. Hari ini, gerai itu merayakan ulang tahunnya yang kelima. Teman-teman Dewi dari komunitas UMKM hadir. Para tetangga yang dulu menjadi pelanggan pertama, bahkan beberapa guru Rafa juga datang untuk ikut menyemarakkan acara. Mereka semua tahu kisah Dewi. Dan hari ini, mereka hadir bukan karena kasihan, tapi karena bangga. Di tengah acara, Rafa berdiri di depan mikrofon. Wajahnya sedikit memerah menahan gugup. Tapi suaranya lantang dan jelas. Terima kasih sudah hadir hari ini. Aku ingin bilang sesuatu untuk ibu. Rafa menoleh ke arah Dewi yang berdiri di samping panggung kecil. Ibu, aku tahu tidak mudah menjadi orang tua tunggal. Tapi ibu tidak pernah berhenti tersenyum untukku. Ibu mengajarkanku tentang kerja keras, tentang keberanian, dan tentang harga diri. Aku bangga jadi anak ibu. Tepuk tangan meledak. Dewi meneteskan air mata, tapi ia tersenyum penuh kebahagiaan. Ia berjalan ke atas panggung, memeluk Rafa erat. Tak perlu kata-kata. Pelukan itu cukup untuk menyampaikan semua rasa syukur dan cinta yang selama ini ia genggam dalam diam. Sementara itu, di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota, Rendra duduk termenung di depan televisi butut yang hanya menangkap 2 saluran. Wajahnya kusut, matanya cekung, tubuhnya jauh lebih kurus. Pekerjaannya tak menentu, kadang jadi supir ojek online, kadang hanya membantu orang pindahan. Nadia sudah lama pergi, membawa serta semua barang berharganya. Dan kini, satu persatu temannya pun menjauh, karena ia terlalu sering berutang tanpa bisa membayar. Hidupnya seperti spiral ke bawah yang tak bisa ia hentikan. Ia pernah menjadi suami dari seorang wanita baik yang mencintainya sepenuh hati. Ia pernah punya keluarga, rumah, dan anak yang lucu. Tapi keserakahannya menghancurkan semuanya. Suatu malam, dalam keputusasaan, ia membuka media sosial. Matanya terhenti pada sebuah unggahan yang sedang ramai dibagikan. Video acara ulang tahun Rafa Es Cakeh kelima, dengan potongan pidato Rafa yang menyentuh hati. Wajah Dewi muncul di layar, tersenyum, anggun, kuat. Dan Rendra hanya bisa menatap kosong. Ada rasa sesak di dadanya, tapi bukan karena cemburu. Lebih karena penyesalan yang datang ketika semuanya sudah terlambat. Dulu dia istriku, gumamnya lirih, sebelum mematikan ponsel dan kembali menatap langit-langit kusam kontrakannya. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Dewi semakin cerah. Ia telah membeli rumah sendiri, sederhana namun nyaman. Rafa punya kamarnya sendiri, dan setiap akhir pekan mereka menghabiskan waktu dengan jalan-jalan, menonton film, atau hanya berbincang sambil makan mie rebus buatan Dewi yang katanya, mie ternak sedunia. Dan tentang cinta. Ya, cinta baru datang, tapi tidak dengan gegap gempita. Ia datang seperti hujan gerimis di sore hari, tenang, menyegarkan. Arman, konsultan UMKM yang dulu pernah menawarkan kolaborasi, kini menjadi sahabat terdekat Dewi. Mereka sering berdiskusi, tertawa, bahkan saling bertukar cerita masa lalu. Tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Pada suatu senja, saat mereka duduk di beranda belakang rumah baru Dewi, Arman berkata pelan, Dewi, jika suatu hari kamu siap, aku ingin jadi bagian dari hidup kamu dan Rafa. Tapi kalau belum, tak apa, aku akan tetap di sini. Dewi menatapnya, tidak menjawab dengan kata-kata.
Tapi senyuman yang ia berikan cukup untuk menjawab semuanya. Sebuah senyum yang tak lagi penuh luka, tapi penuh harapan. Kehidupan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Tapi bagi mereka yang bertahan, yang memilih untuk tidak menyerah walau dihancurkan, akan selalu ada cahaya di ujung perjalanan. Dewi bukan hanya bertahan. Ia tumbuh. Ia bangkit. Dan ia berhasil menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari orang lain, tapi dari keberanian untuk mencintai diri sendiri. Dan Rafa? Ia tumbuh menjadi laki-laki yang lembut, cerdas, dan penuh empati. Ia belajar dari ibunya bahwa lelaki sejati tidak meninggalkan, tapi melindungi. Akhirnya, mereka menemukan rumah di tempat yang tak bisa diruntuhkan siapapun. Hati yang telah sembuh dan memilih bahagia, dengan atau tanpa yang dulu menyakitinya. Setiap dari kita pernah terluka. Mungkin oleh orang yang paling kita percaya, mungkin oleh keadaan yang rasanya tak adil. Tapi dari cerita Dewi dan Rafa, kita belajar bahwa luka tidak harus menjadi akhir dari segalanya. Luka bisa menjadi awal dari kebangkitan, dari tumbuhnya kekuatan baru yang tak kita duga sebelumnya. Jangan pernah biarkan pengkhianatan atau kegagalan membuatmu merasa tak berharga. Nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh cara orang lain memperlakukanmu. Kamu berharga, bahkan ketika dunia tidak melihatmu. Kamu kuat, bahkan saat kamu merasa lemah. Dan kamu pantas bahagia, selalu. Teruslah melangkah, meski perlahan. Bangkit bukan soal cepat atau lambat, tapi soal keteguhan hati untuk tidak menyerah. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Terima kasih untuk setiap air mata, senyuman, dan empati yang kamu rasakan bersama Dewi dan Rafa. Semoga kisah ini menjadi pelukan hangat untuk hatimu yang mungkin sedang berjuang. Jangan lupa, kamu juga sedang menulis kisahmu sendiri. Dan kisah itu, dengan segala luka dan cinta yang kamu punya, berhak punya akhir yang bahagia. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Tetap kuat, tetap lembut, dan tetap jadi dirimu yang berharga.